Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, al-malikil haqqil mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah, dan intinya kita bersyukur kepada Allah. Pagi hari ini Allah izinkan kita untuk hadir di majelis ilmu, semoga menjadi amal soleh yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bahas hadis tentang kasih sayang. Anna Aisyah radhiyallahu taala anha qalat anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbala Uthman ibn Mad'un wa huwa mayyit wa huwa yabki, wa fi riwayah wa aynahu tuhraqan. Rawahul Baghawi, hadisun sahih. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ia berkata bahwa Rasulullah SAW mencium Uthman ibn Mad'un pada waktu sudah meninggal, dan Nabi menangis. Fi riwayah wa aynahu tuhraqan, dan air matanya mengalir. Warawal Baghawi bisanadihi fi hadisin tawil anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innama yarhamullahu min ibadihi ar-rahman. Imam Baghawi meriwayatkan sanad yang sangat panjang hadis sahih bahwa Rasul bersabda innama yarhamullahu min ibadihi ar-rahman. Sesungguhnya Allah hanya menyayangi hamba-hamba yang penuh kasih sayang. Ini dua hadis pendek dan banyak sekali. Bahkan rawal Bukhari fi Adabil Mufrad anna Rasulullah SAW qala innallahi sab'ina rahmah. Imam Bukhari di Adabil Mufrad juga menyebutkan bahwa Allah Ta'ala itu memiliki 70 rahmah, dan satu dibagi ke semua hamba di dunia ini, sisanya ditahan oleh Allah untuk di akhirat. Dan dari satu rahmah itu cukup untuk mengcover seluruh kebutuhan hambanya, sampai kuda akan lompat tinggi untuk menghindari anak yang akan terinjak. Demikian beberapa hadis tadi, terutama yang pertama. Ada satu hal yang menarik dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa ia mencium Uthman ibn Mad'un sudah meninggal, dan Nabi menangis. Ini satu bab tentang kasih sayang Nabi yang demikian besar. Hal yang sama juga pernah dilakukan Nabi ketika Ibrahim meninggal. Ibrahim itu putra Nabi dari Maria Kiptiyah, ya. Mungkin satu-satunya putra Nabi laki yang di Madinah, kan sebelumnya meninggal semua, ya, laki-laki semua. Itu juga Nabi juga menangis. Tapi ditegaskan Nabi dari konteks itu, innama yarhamullahu min ibadihir rahman. Allah hanya menyayangi hamba-hamba yang penuh kasih sayang. Dan sebuah riwayat yang juga panjang, rawal Baghawi, wa kana rafiqan rahima. Nabi adalah orang yang penuh kasih sayang dan penuh kelembutan. Pelajarannya bahwa akhlak kasih sayang, atau bahasa sekarang namanya empati, itu akhlak yang sangat menonjol dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan merupakan juga akhlak yang diperintahkan oleh Nabi kepada kita semua. Sehingga dalam salah satu hadisnya terkenal yang juga dibaca anak-anak di TK, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah yang ada di muka bumi, yang di langit akan menyayang. Nah, akhlak kasih sayang ini sangat menonjol sejak awal. Di samping ada akhlak jujur, amanah, gitu. Ini termasuk yang sangat menonjol. Dan sampai Nabi mengatakan innama yarhamullahu min ibadihir rahman. Sesungguhnya Allah hanya menyayangi hamba-hamba yang penuh kasih sayang. Nah, kasih sayang ini atau dalam bahasa Arabnya namanya rahmah,
ternyata juga merupakan salah satu sifat atau bahkan satu visi dari hadirnya agama. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi rahmah atau kasih sayang atau empati itu akhlak besar yang memang Allah ajarkan kepada hambanya, Rasul ajarkan kepada umatnya. Allah memiliki sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan dari sifat itulah kemudian Allah ciptakan hamba-hambanya ini. Allah turunkan aturan, Allah berikan pahala besar kepada hambanya. Termasuk kepada hamba-hambanya yang tidak beriman sekalipun, Allah berikan rahmah padanya. Makanya namanya Ar-Rahman. Orang yang tidak beriman saja, Allah berikan kehidupan yang baik bagi mereka. Saking Rahman Rahimnya Allah kepada hambanya. Dan Allah juga akhirnya memberikan, tentu Allah tidak sama dengan hambanya. Sifat ini ditanamkan oleh Allah kepada utusan terbaiknya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada seorang rasul azizun 'alaihi ma anittum, yang berat terhadap apa yang membuatmu berat. Jadi Nabi itu kalau ada umatnya berat, Nabi langsung merasa berat, jadi sehati dengan umatnya. Makanya tidak ada perkara yang akan menyakiti umatnya kecuali sudah dikasih tahu. Nah, termasuk namanya hadis tentang amba yaumil qiyam, tentang berita-berita sebelum hari kiamat, sebelum dengan nubuat. Nanti akan ada datang, nanti akan ada ini, nanti ada ini, nanti ada ini. Kita disuruh apa, itu adalah saking beratnya Nabi terhadap apa yang membuat umatnya itu berat. Azizun 'alaihi ma anittum. Terus harisun 'alaikum, penuh perhatian pada kalian, bil mu'minina raufur rahim, penuh kasih sayang kepada orang-orang beriman. Makanya kalau kita melihat kisah para sahabat yang datang dengan segala bentuk masalahnya, itu Rasul berikan solusi tanpa dimarahi. Ya, cerita yang sangat terkenal ya orang tua yang datang, ya Rasulullah, halaktu, binasa aku. Ma ahlakaka, kata Nabi. Apa membuatmu binasa? Qala faqatu mar'ati fi nahari Ramadan. Saya berhubungan sama istriku di bulan Ramadan. Qala i'tik raqabah, kata Nabi. Merdekakan hamba saya. Qala ma astati, saya tidak. Qala sum syahraini mutatabi'ain, puasa 2 bulan berturut-turut. Qala ya Allah ma astati. Qala tasaddaq sittina miskinan, at'im sittina miskinan, kasih makan orang miskin. Qala ya Rasulullah, tidak ada rumah di tempatku yang lebih miskin daripada rumah. Nabi kemudian masuk bawa makanan. Ini bentuk konkret betapa rahmahnya Nabi kepada umatnya. Datang seorang lagi, banyak sekali kasusnya. Datang laki-laki, datang lagi, datang lagi, termasuk yang juga terkenal kasusnya karena itu di masjid. Ada seorang Muawiyah bin Hakam radhiyallahu taala anha yang sedang berbicara pada waktu salat, katanya, "Ma darabani wala kaharani." Ia tidak memukulku, tidak membenciku, tidak menghardikku, illa anna qala inna hadhihi shalah la tasbu syai'in min kalamin nas, inna li tasbih wa dzikri wa tilawatil Qur'an. Ini salat tidak boleh ada pembicaraan orang, ini khusus untuk tasbih, dzikir dan tilawah Quran. Jadi akhlak ini sangat menonjol dari Rasulullah SAW. Dan akhlak yang menonjol ini ketangkep oleh juga para sahabat, sehingga ia mengatakan, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Baghawi rahmatullahi alaihi, hadis sahih, wa kana rafiqan rahim. Nabi itu orang yang penuh kasih sayang, penuh kelembutan. Langsung dinyatakan oleh para sahabat, wa kana rafiqan rahim. Maka suatu ketika Aisyah tampak kurang begitu lembut dan kurang kasih sayang, kata Rasulullah, mahlan ya Aisyah, sebentar ya Aisyah, yakni jangan keras-keras. Kenapa? Salah satu hikmah kelembutan itu adalah akhlak yang paling dekat dengan hati. Karena siapapun orangnya tidak mau dikasarin. Siapapun orangnya, termasuk orang yang kasar aja itu nggak mau dikasarin. Orang yang kasar nggak mau dikasarin. Orang yang bengis itu nggak mau dibengisin. Orang bengis nih, mau disayang nggak? Makanya cari istri.
Orang yang bengis itu pasti cari istri yang penuh cinta, penuh kasih sayang. Orang bengis cari istri yang bengis, mau nggak? Nggak mau. Dia bengis sama dirinya, tapi istrinya suruh nyayang sama dia, suruh nyayang sama dia. Karena manusia butuh kasih sayang. Karena dari kasih sayang itu seluruh akhlak mulia tumbuh. Memberi, memperhatikan, bertanggung jawab, itu semua dari empati dan kasih sayang. Itu salah satu hikmah Allah mulai firman-Nya dengan sifat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan diulang, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Nah, itu posisi sifat ini ya. Dan sifat ini tadi posisi keduanya disebut juga bahkan sebagai visi dari turunnya agama ini. Memang menebar kasih sayang. Makanya yang salah dilurusin, yang salah dihentikan. Awas, ini jangan salah memahami. Kasih sayang bukan pembiaran. Rahmah itu maknanya agar baik semua. Makanya disayangi, yakni makanya diatur. Karena kalau enggak kalian saling tikam nanti. Makanya suami suruh nafkahi istri, istri suruh taat sama suami, itu namanya rahmahnya. Makanya yang jahat dihukum. Karena kalau enggak kacau semua. Kalau yang jahat dibiarkan enggak dihukum, kok akan ditikam. Kasih sayang pada hambanya, makanya dibuat aturan sana, aturan sini, aturan supaya terjadi kehidupan yang baik. Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Ditegaskan tadi oleh Nabi ya sebagai posisinya. Ternyata Allah hanya menyayangi hamba-hamba yang penuh kasih sayang. Sehingga identik, kesolehan itu identik dengan kasih sayang. Jadi kalau ada orang saleh kok bengis, sebenarnya setengah soleh. Antum temui ya, semua orang soleh pasti penuh empati. Kok bengis, dia setengah soleh. Karena tidak ada kisah orang-orang soleh yang bengis. Ya, cerita yang terkenal ya Ahmad ibn Miskin. Saya pernah ceritain kalau nggak salah di sini. Ahmad ibn Miskin salah satu ulama tabi'in, ulama besar, namanya Ahmad ibn Miskin ya. Dipanggil Abu Abdillah. Suatu ketika dia kehabisan uang, bahkan untuk makan entar siang nggak ada. Maka pagi itu dia pergi untuk menjual rumahnya dipakai makan. Jadi kisah jual rumah pakai makan itu ada zaman dulu, sekarang mah nggak ada. Jual rumah dipakai makan. Berarti saking nggak adanya, nggak ada barang lain selain rumah, itu kan barang terakhirnya kan. Kemudian ketemu temannya, ya Abu Abdillah, ma wara'ak, kamu ada apa? Kayaknya agak tampak bingung. Iya, saya mau jual rumah untuk makan. Kata iya, kalau membeli rumahmu saya nggak ada. Tapi ngasih makanan untuk kamu makan siang, aku ada. Nih, kasih 2 potong roti. Mungkin rotinya gede-gede kali ya bisa dimakan. Tapi memang betul itu. Di daerah yang makan roti, 1 roti bisa sekeluarga itu bisa itu ternyata. Ya kalau kita kan makannya nasi jadi nggak kena roti ya. Dan di negara yang makan roti, setiap rumah punya tungku roti ternyata ya. Kayak kita itu punya es cooker untuk nasi gitu. Mereka punya tungku roti masing-masing. Jadi bikin roti bukan beli, emang ada pada bisa bikin roti. Makanya ada tukang roti di sini laki-laki ya, jadi memang bapaknya bikin roti di rumahnya. Nah, jalan nih seneng pulang, nanti bisa ngasih makan anaknya. Belum juga lama ada wanita melihatin dia gitu. Dan anaknya nangis. Nanti ngeliatin dan fokus ngeliatannya kedua roti itu. Hanya ditanya, ya fulana, hai wanita, ada apa kau lihati rotiku? Saya bilang, saya udah tidak makan 3 hari. Dan anakku itu nangis kelaparan. Sudikah kau berikan 2 potong roti? Dikasih nyuk tanpa mikir. Langsung tersenyumlah. Nah, wanita ini pergi, duduk puyeng, nyender di tembok. Ada temannya satunya lagi, ya Mbak Abdillah,
engkau kenapa tersender begitu? Ceritain keadaannya. Nah, akhirnya dia cerita, tadi aku lewat rumahmu, ada pedagang yang menurunkan barang banyak di rumahmu. Coba kau tengok, itu apa itu? Nah, sampai rumah, akhirnya ternyata pedagang ini, kamu Ahmad? Iya, saya Ahmad. Saya ada teman ayahmu, temannya miskin. Dulu ayahmu nitipkan harta untuk aku kelola. Dan waktu ayah masih ada, usaha itu belum maju. Sama sekali. Belum ada yang bisa aku bagi. Nah sekarang waktu aku bagi. Inilah hasil usaha yang diberikan ayahmu padaku. Milik. Jadi kaya raya. Nah titik kritisnya tadi, itu akhlak yang nempel di orang saleh. Penuh empati, gak bisa melihat orang susah. Makanya ada istilah kelembutan hati, ya. Ada istilah kesucian hati, yakni kelembutan hati. Yang ahli maksiat disebut dengan hati keras. Tsumma qasat qulubuhum min ba'di dzalika fa hiya kal hijarah aw asyaddu qaswa, tentang Yahudi. Mengeraslah hati mereka bagai batu atau bahkan lebih keras daripada batu. Ini semua menunjukkan bahwa kelembutan hati melahirkan kasih sayang, dan itu identik dengan ketaatan atau kesalehan. Akhlak ini besar sekali karena dampaknya kemana-mana, ya. Nah, tadi Allah sebutkan innama yarhamullahu min ibadir ruhama. Allah menyayangi hamba-hamba yang penuh kasih sayang. Jadi salah satu cara untuk mendapatkan kasih sayang Allah, bahasa Arabnya dapat rahmatnya Allah, rahmat kan kasih sayang, itu adalah dengan menjadi orang yang penuh kasih sayang kepada sesama. Karena Allah, Rasul mengatakan innama yarhamullahu min ibadihi rahim. Tibalah saatnya hari-hari orang bengis. Dimulai dari terlalu fokus pada dirinya, individualisme. Kemudian mulai tidak peduli kepada sesama, namanya Allah mubala, orang tidak peduli. Awalnya ananiyah menjadi Allah mubala, tidak peduli pada sesama. Bahkan akhirnya naik kelas, karena Allah mubala lahir sifat jelek lagi, namanya asyukh, al-bukhil dulu, pelit. Karena dia mubala maka tidak mau berbagi sama sesama. Setelah pelit naik kelas karena sudah tidak peduli, sementara dirinya sangat dicintai, maka lahir as-sukh, rakus. Itulah yang terjadi hari-hari kita. Jadi kurangnya empati melahirkan kerakusan yang tak terkira. Ada orang separuh negara dikuasai, sepeser pun nggak bisa dibagi sama sesama. Ada orang yang nggak bisa makan, sementara di sini berlimpah-limpah, tidak pernah mau berbagi. Jadi lawannya akhlak kasih sayang, atau berarti namanya keras, atau terkadang disebut dengan bahasa lain, itu dampaknya luar biasa buruknya. Dan agama ini dimulai dari Rasulullah SAW mencontohkan akhlak yang kasih sayang ini, sehingga ada satu hadis tadi yang menarik yang menjadi catatan penting. Nabi tidak sedikit menangis ketika mengunjungi sahabatnya yang sakit atau yang meninggal. Yang sakit, ini juga Imam Baghawi hadis sahih, Nabi pernah mengunjungi saat Ibn Ubadah sedang sakit cukup keras. Ketika melihat Sa'id bin Ubadah demikian beratnya sakitnya, Nabi kemudian menangis. Begitu Nabi menangis, semua orang di situ ikut nangis. Tapi mengatakan innama yu'adzabul mayyitu bibukai ahli. Memang mayit disiksa dengan tangisan orang padanya, yakni jika disuruh atau masuk kategori niyaha, bukan nangisan biasa yang enggak tadi. Jadi dari sini
Kasih sayang itu nempel ke banyak hal, kepada perilaku sehari-hari seperti mana Nabi tadi memperlakukan orang-orang, sahabatnya. Nempel pada dakwah, sehingga para sahabat mengatakan innama wa kana rafiqan rahimah. Itu di konteks dakwah itu Nabi. Konteks hadis wa kana rafiqan rahimah itu adalah ketika Nabi menyuruh sahabat yang sudah hampir setengah bulan di rumahnya untuk segera pulang, karena sudah tampak dari rindu pada keluarganya. Jadi tidak apa semaunya gitu, ngedidik gitu. Ya kalau sudah tampak suruh pulang, nanti balik lagi. Kasih sayang juga ada kepada kondisi-kondisi tertentu seperti sakit atau meninggal, Nabi menangis. Nah, khusus catatan menangis ini ada larangan namanya niyaha. Niyaha itu adalah nangis pada mayit yang berlebihan, atau nangis pada mayit tapi disuruh nangis sebelum orangnya meninggal. Dulu zaman jahiliyah, salah satu tanda orang itu hebat itu kalau pas meninggal yang nangis banyak. Jadi ada budaya unik sama jahiliyah itu, maka sering disalahpahami sekarang. Jadi waktu jahiliyah, salah satu budaya yang ada di masyarakat Quraisy itu, tanda orang itu mulia, keren lah, elit gitu, itu kalau ada dia meninggal dan yang nangisin banyak, dan semakin nangisnya itu keras, bahkan sampai nyobek baju, berguling-guling, itu semakin mulia orang mayit ini. Berarti dia sangat gelak meninggalnya. Maka lahirlah satu skenario. Orang-orang akhirnya menyusun skenario, nyuruh orang-orang, nanti kalau aku meninggal, tangisilah sehebat itu. Itu namanya niyaha. Maka ada orang meninggal, maka ada namanya para aktor-aktor nangis. Jadi skenario itu bukan orang sekarang aja disuruh nangis depan seorang sungguh butuh, itu enggak sekarang aja. Sejak zaman jahiliyah, berarti 15 abad yang lalu sudah ada itu. Nah, akhirnya orang-orang nangis sekeras-kerasnya menunjukkan dia orang mulia. Datang Nabi melarang niyaha. Nah, di beberapa hadis, bunyi hadisnya itu innama yu'adzabul mayyitu bi bukai ahli. Itu sesungguhnya mayit itu disiksa karena tangisan keluarganya. Tapi pada saat yang sama kita ketemu Nabi menangis atas beberapa sahabat, dan enggak mungkin hadis bertentangan dengan hadis yang lain. Karena maknanya larangan orang mayit diadab oleh tangisan keluarganya itu jika masuk kategori niyaha. Kalau tidak masuk kategori niyaha, itu namanya rahmah. Buktinya Nabi nangisin meninggalnya Ibrahim. Sehingga pada waktu itu saat Ibu Ubadah masih ada, waktu Ibrahim meninggal itu, ya Rasulullah ma hadza, ini apa? Rasulullah, inna hadhihi rahmah yadha'u fi qalbi may yasha'u min ibadihi. Ini kasih sayang yang Allah taruh kepada hamba-hambanya yang penuh kasih sayang. Hamba-hamba yang Ia kehendaki. Gitu ya. Jadi kasih sayang itu objeknya di mana saja. Nah, salah satu puncak ekspresi kasih sayang dalam kehidupan sehari-hari itu ada berapa? Yang pertama adalah perlakuan yang baik pada sesama. Orang yang penuh kasih sayang pasti memperlakukan baik pada sesama, tidak berlaku buruk kepada mereka. Nabi memperlakukan sahabat yang besar yang kecil baik sekali, sehingga Jabir itu sering memberikan semacam ungkapan tentang perlakuan Nabi kepadanya yang luar biasa. Salah satu kisah yang paling menarik adalah ketika Rasulullah SAW sholat asar, kemudian Nabi sholat asar itu Nabi membelah shaf, Nabi mengambil makanan di rumahnya, dan Nabi kemudian membagikannya, kemudian membagi ke Jabir 2 kali. Kata Jabir, akulah satu-satunya yang dikasih Nabi 2 kali. Padahal Jabir masih kecil. Jadi orang yang penuh kasih sayang itu pasti memperlakukan orang baik, baik sekali. Termasuk pada orang yang tidak ia sukai sekalipun. Nabi pada orang yang tidak ia sukai itu baik. Itu namanya mujamalah. Ya, datang
seorang begitu mau datang, Nabi bilang sama Aisyah, bisa akhul asira, betapa buruknya orang ini. Begitu orang ini masuk, ala nalahul qaul, kata Aisyah, Nabi itu bersikap baik pada laki-laki jahat ini. Begitu keluar, kata Aisyah, ya Rasulullah, qulta ma qulta wal anta lahu al qaul. Kau mengatakan tadi orangnya itu begitu, tapi begitu dia masuk, kok begitu lembut padanya. Nah, kata Rasulullah yang terkenal itu, inna syarran nasi manzilatan yaumal qiyamati man wada'ahu an-nas ittiqa'a fuksi. Semuanya tempat paling buruk orang yang paling buruk tempatnya di akhirat adalah orang yang terpaksa baik padanya karena takut kejahatannya. Jadi Nabi berbuat baik pada orang jahat ini supaya nggak dijahatin. Itu namanya Tapi ya bukan bahasan, kita nggak bahas bab akhlak ini ya, akhlak mujamalah ya. Jadi kasih sayang itu kepada yang tidak baik pun baik. Saking penuh kasih sayang. Nah, semoga kita semua bukan akhlak ini ya. Yang kedua, ekspresinya adalah kepada orang yang salah. Jadi kalau orang punya rahmah kepada orang salah itu sikapnya mencari solusinya, bukan memarahinya. Makanya ketika Muawiyah bin Hakam itu berbuat salah di masjid karena dia bicara waktu sholat, apa kata Muawiyah? Wallahi ma darabani wala kaharani. Tidak memukulku, tidak menghardikku. Nah, ini salah satu yang harus terus dikembangkan di dalam berdakwah gitu. Kalau benerin orang salah dengan marah, itu nggak perlu dakwah. Preman juga bisa. Enak aja lo, gitu. Itu kan preman bisa ngomong kayak begitu. Ngelurusin parkir kan bisa marah. Gitu. Apalah gitu. Sudah dakwah itu perbedaannya kepada orang salah itu sikapnya pas supaya selesai. Kan yang penting kan selesai, kan bukan yang penting itu marahnya, betul ya? Yang penting kan masalahnya itu selesai. Makanya kata Nabi, begitu orang langsung dikasih tahu. Apa kata Nabi? Inna hadhihi shalah la tasbu syai'an. Ini salat tidak boleh ada orang, ada pembicaraan orang. Karena dia ngomongnya karena tidak tahu, maka dikasih tahu. Kalau orang punya kasih sayang kepada yang salah bisa bersikap tepat. Dan semoga kita bisa mengikuti akhlak ini. Bukan sekedar menyudutkan, memarahi, ya nggak selesai, nggak ada hubungannya. Agama ini berkembang karena sifat ini. Gitu. Saya ulang lagi ya, agama ini berkembang karena sifat ini. Semua orang yang datang ke Nabi merasakan sifat ini. Gitu. Karena dari sifat ini itu melahirkan ada pemberian dan lain sebagainya. Maka semoga kita bisa mengikuti. Jadi objek ekspresi kedua terhadap orang yang salah, bersikapnya itu tepat. Yang ketiga, terhadap lawan, gitu. Dalam arti yang menentang kalau dakwah ya. Ini sangat populer, kasusnya nggak sedikit. Nah, salah satu yang terkenal Utbah bin Abi Mu'ayth yang datang ke Nabi ingin merayu Nabi. Udah jelas datang ingin merayu Nabi, membelokkan Nabi, tapi Nabi mendengarkan dengan penuh iman. Intahaita ibn Abi Mu'ayth, engkau sudah ibn Abi Mu'ayth. Baru kemudian Nabi menjelaskan, kemudian membacakan surat Hamim itu. Dan kata ibn Abi Mu'ayth ketika pulang dari tempat Nabi, ketemu Abu Jahal ya di Nadwa. Ya Utbah, mawara kenapa gitu? Ka'annaka mashur, kayaknya disihir ini oleh Muhammad. Kata dia, betul. Seandainya aku tidak ingat pada kalian, aku masuk Islam. Saking baiknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini akhlak ini harus muncul, sangat muncul gitu. Apalagi kita itu hidup bukan di masa damai. Sedikit keluar dari tema ya. Kita ini hidup bukan di masa perang, tapi masa damai. Ya. Yang masa perang adalah Palestina, itu masa perang. Nah, rumus perlakuan Islam itu, kalau masa damai, maka perlakuan damai.
Kalau masa perang, perlakuan perang, jangan dibalik. Masa damai, perlakuan perang, masa perang, perlakuan damai. Ya nggak bisa. Nah, yang ada ini salah satu titik kritis yang tidak sedikit kurang pas cara penyimpulan Quran maupun sunnahnya. Sekarang itu masa damai secara militer, tapi masa perang non militer. Ya, namanya asymmetric war, perang asimetris. Nah, kalau di dalam doktrin agama itu hitam putih. Masa perang, perang militer. Masa damai, ya berarti tidak ada perang militer. Nah, pasca Perang Dunia II, itu doktrin hubungan sosial antar negara sudah tidak lagi perang damai militer non militer, gak gitu. Ini masa damai dalam konteks militer. Tapi ini masa perang non militer. Kejadiannya perang non militer disikapi perang militer, ya kacau. Atau ini perang non militer dianggap damai, maka kita harus tetap baik, terlebay gitu. Nah, ini yang orang liberal suka ngomong, ini kita damai, harus damai. Benar, emang damai ini, damai dari konteks perang militer. Tapi perangnya sekarang nggak non militer. Nah, kejadiannya ini masa damai militer dipakai militer, ya kamu jadi teroris. Kejadiannya itu ayat jihad militer dipakai untuk menyelesaikan kasus perang non militer. Begitu. Salah satu yang sedikit, semoga nanti tidak terulang di masa yang akan datang ya. Pada waktu kasus Charlie Hebdo ya, si Prancis, ada wartawan mencaci maki Nabi, kan langsung diserang tuh, nyuk. Kejadiannya apa? Kejadiannya langsung kesepakatan 40 negara untuk memerangi radikalisme. Jadi terorisme turun ke radikalisme. Ini case ini. Gaduh kemana jadi ruwet sampai sekarang. Kan terjadi proses pesalahpahaman atas makna. Tapi udah menjadi isu sosial politik. Logikanya kalau dia perang pakai media, yang ngelawannya media itu kan mirip, ada standar di strategi, lawanlah musuh dengan sejenis perangnya. Kalau dia menang kamu dengan komunikasi, yang ngelawannya pakai komunikasi. Kalau menangnya dengan ekonomi, ngelawannya pakai ekonomi. Kalau pakai politik ya, jangan dibalik, jangan apa aja pakai militer. Ini salah memahami ayat. Ini perang ekonomi diserang pakai militer, ya teroris lah. Itu mirip kalah bola ngamuk. Kalau Anda kalah bola, cara ngelawannya gimana? Ya berarti besok tanding ulang, ayo main bola lagi. Gitu. Kalah ekonomi, jangan ngamuk. Berarti ya ayo perang ekonomi, ada rumusnya. Nah, kalau perang asimetris, perang non militer itu secara fikih namanya damai. Secara fikih damai. Karena fikih itu, fikih klasik hanya kenal dua hal, damai dan perang, gitu. Makanya kafir dhimmi sama kafir harbi. Harbi ini perang militer. Perang non militer kategorinya dhimmi. Tapi ingat kesalahannya orang memahami fikih klasik ini. Begitu ngomong dhimmi, ya udah kita harus baik. Padahal dia merangi kita dengan non militer. Iya, dia dhimmi di konteks militer, tapi dia harbi di konteks non militer. Nah, kita pakai konteks itu, makanya jadi kacau. Hampir 50 tahun kita kacau. Sehingga ada isu terorisme, radikalisme. Gitu. Nah, di kasih sayang inilah yang akan insya Allah bisa membantu menyelesaikan. Jadi kalau begitu asimetris war, perang asimetris, maka sikapnya ya sesuai dengan konsep perangnya. Jadi karena sekarang pakai politik, ya pakai politik. Ekonominya pakai ekonomi. Apalagi gitu, proksi ya pakai proksi. Lah kita ini udah kalah jauh, dia pakai proksi, kita proksi aja nggak ngerti gitu. Ini kan perang proksi. Kita proksi aja nggak ngerti. Pura-pura bikin proksi, jangan-jangan kita jadi proksi. Gitu.
Jangan-jangan pada waktu kita nyerang itu sebenarnya kita jadi proksinya mereka. Oh, kerjanya keren banget. Nah ini makanya dakwah jadi, ya tapi ya karena Allah sudah berjanji, kebodohan kita dalam memahami dakwah ini tetap Islamnya tumbuh, Masya Allah. Karena memang yang menggerakkan agama ini bukan kita. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafir. Allah yang menyempurnakan. Gitu. Dan Rasul sudah mengatakan tidak akan ada negara atau wilayah yang dimasuki siang dan malam, kecuali akan dimasuki Islam ini. Jadi pada akhirnya seluruh alam semesta ini akan dimasuki Islam. Itu adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan bergerak. Jadi kesalahan kita dalam berdakwah itu ternyata juga tetap berdampak baik kemana kita salah dalam berdakwah. Enggak sedikit kesalahan dalam strategi. Ya kalau hebat ya udah berkembang yang dulu ya. Rasul cuma butuh 23. Istilah kata gini kalau bahasa agamanya itu. Barang kita ini bagus banget. Kalau bapak-bapak yang orang bisnis kan tahu produk kita ini keren banget gitu. Keren banget. Tanpa ente marketing orang beli itu barang. Nah, tanpa ente ngapa-ngapain barang ini laku. Ente taruh aja sudah, itu barang laku. Kejadiannya marketingnya salah, orang malah nggak suka barang ini. Jadi malah menghambat marketingnya ente ini. Tapi ada beberapa orang yang nggak terpengaruh. Katanya barang bagus, bagus. Jadi masuk Islamnya bukan karena marketingnya, karena pas ketemu barang produknya aja. Makanya ada ungkapan, kira-kira masuk Islamnya itu dari orang Islam atau dari Quran rata-rata? Dari Quran. 1-2 ketemu marketing bagus ya, ada orang diantar sama mahasiswa di Jerman ke anunya ditanya, oh ternyata Muslim gini, tertarik. Ada laki-laki diajak zina sama wanita Yahudi, dia nggak mau, terus ditanyakan, loh kamu kan aku yang mau. Ya di agama kami harus komit kalau hubungan. Oh dia tertarik. Gitu. Ya case per case. Enggak pasti. Kalau Nabi kan yadkhuluna fi dinillahi afwaja, masuk keren banget strateginya. Jadi kasih sayang ini nanti juga bersikap kepada orang yang tidak beriman itu pas sikapnya karena penuh kasih sayang gitu. Dan yang harus menonjol tapi jangan bodoh ya. Nah, yang kejadian di lapangan itu ekstrim. Yang menonjolkan altruisme, kasih sayang, bahkan humanisme melewati batasnya. Jelas-jelas ente ditindas ekonominya. Kita harus baik. Itu ditindas ekonominya. Nah, yang ingin ayo kita lawan, melawannya pakai militer. Ya kacau. Uang kalah ekonomi kok perang. Ya. Melawan ekonomi pakai ekonomi. Militer. Ya sekarang pakai proksi. Ya kita sih nggak levelnya, pura-pura bikin proksi. Nanganin Muslim sendiri aja udah pol-polan pusingnya tak terkira. Gitu. Jadi aku pernah ditanya sama jamaah, Ustadz kenapa Ustadz kok fokus ke dakwah di masjid dan perkantoran? Saya kan memang fokusnya di situ ya. Kalau bahkan remaja saya sudah nggak kepegang. Saya masyarakat grassroots saya juga udah enggak. Saya fokus ke 2 segmen aja. Segmen kelas menengah di perkantoran sama segmen masjid. Sebenarnya secara perluasan dakwah nggak luas. Karena itu nggarap yang sudah ada. Aku bilang, layak ini aja saya pol-polan juga, Masya Allah, memahamkan agama itu. Sudah keliling setiap hari. Tapi ya alhamdulillah terasa di beberapa kantor. Kan saya kalau dakwah di kantor itu langsung megang, langsung bukan sekedar ngisi, langsung strateginya gimana ini. Dan banyak sekali perubahan. Saya banyak beberapa yang misalnya udah setelah 5 tahun, dakwah mulai berkembang, mulai dari atasan ke bawahan, sistem macam-macam lah. Sampai kemudian disapu bersih kasus kemarin itu, akhirnya ya harus diperbaiki ulang. Kira-kira gitu. Karena apa ya, di dalamnya aja muasi, boro-boro keluar sana. Sudah ya enggak. Nah yang di luar sana bagi-bagi kerjaan. Jadi kasih sayang itu bisa berdampak ke ekspresinya kepada orangnya. Dan ini lebih penting. Ekspresi rahmah kepada orang-orang yang tidak beriman. Itu jauh lebih penting di saat sekarang. Gitu. Karena memang kondisi dakwahnya bahasa agama itu perangnya itu perang non militer. Justru di situ itu namanya
soft power kalau kata orang-orang hebat itu. Soft power itu jauh lebih bagus daripada hard power. Hard power itu militer, soft power itu akhlak, etika, ilmu pengetahuan, dan macam-macam lah, keuangan, soft power. Dan abad 21 itu arahnya sebenarnya ke arah ke sana. Cuman nggak tahu, dulu di akhir abad 20 banyak sekali peneliti termasuk futurolog ya yang yang berasumsi baik di abad 21 sehingga disebut dengan abad spiritual, abad transparansi dan macam-macam lah. Itu di akhir abad 20 tuh. Bahkan ada beberapa perusahaan minyak di akhir mendekati pasti 2000-an itu ngumpulin vendor semua di Bali dalam rangka membuat bisnis yang sangat bagus. Bahkan sudah ada beberapa budaya perusahaan itu yang pricingnya itu dibicarakan, pricingnya itu saking bagusnya model bisnis. Pricing itu dibicarakan, ini udah habis berapa, tak kasih harga sekian boleh enggak? Pricingnya itu dibicarakan sudah. Bahkan dibicarakan sama konsumen, bagusnya kamu dapat harga berapa? Aku price nih, aku coba gitu. Tiba-tiba 2010 naudzubillah, hancur semua sak dunia sekarang. Dimulai dari Trump terpilih di Amerika, mulai itu 2000 berapa itu dulu, 8 atau berapa. Terus Arab 2008 terjadi pergolakan dahsyat tak terkira, merambet ke Cina Selatan, konflik nggak berkepanjangan, ucak-ucuk ini nggak perang-perang, tapi situasinya jadi hangat. Ternyata memang mau jualan senjata gitu. Ini nggak perang-perang, tapi hangat. Jadi akhirnya kanan kiri, kita bikin senjata karena bakal perang. Pinter juga tuh yang mau cakocok itu, gak jadi. Pokoknya laris tuh senjata di mana-mana. Jadi akhirnya hangat. Makanya global warming itu bukan hangat secara iklim, hangat secara sosial politik. Jadi hangat. Jadi orang jadi berlomba-lomba beli senjata lagi. Itulah awal abad 21, awal kehangatan dunia. Jadi yang sudah terbangun bagus di akhir abad 20 bubar semua. Sekarang kacau. Hubungan sosial menjadi kacau, berdampak ke masyarakat sekarang. Udah, juga naudzubillah, tapi enggak, kita tetap harus campaignkan hal-hal baik gitu. Nah, beberapa hal yang membuat akhlak ini itu hilang kalau dalam teori agama, dosa. Dosa itu akan mengeraskan hati, kan gitu ya. Setiap dosa maka akan ada satu titik nukta hitam, dia nanti hitam kemudian mengeras. Nah itu. Jadi makanya Anda temui pendosa itu pasti lama-lama rata-rata keras. Kalau ada pendosa kok penuh kasih sayang pasti ke ceweknya doang, yang diselingkuin itu doang aja. Kalau pendosa pasti keras, mana ada pendosa baik. Jadi paling gampang, kenapa dia jahat banget? Pendosa itu logika paling gampang. Kalau dia orang yang taat gak mungkin jahat. Pendosa. Terutama ada beberapa dosa yang memang mengarak dosa yang lain, yakni dusta. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Dusta itu menarik, mendorong tindakan jahat. Fujur. Makanya wa innal fujur yahdi ilan nar. Tindakan jahat itu akan menarik, mendorong ke neraka. Makanya dari dusta itu kemana-mana dosanya. Yang kedua sebab hilangnya kasih sayang itu hubud dunia berlebihan, mencintai dunia berlebihan. Karena begitu kau mencintai dunia, otomatis kau tidak mau tahu dengan kanan kiri. Otomatis kau pelit, otomatis kau rakus, gitu. Mau kau ambil semua. Orang itu kalau rakus ya, dunia dan isinya dimiliki nggak puas. Bukan sekedar satu negara, dunia dan isinya dimiliki, nggak puas. Pasti dia akan memiliki yang lain. Itulah kisah kekuasaan. Wa innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha. Raja-raja itu kalau masuk ke sebuah negeri maka akan merusaknya. Apa nggak cukup seorang raja itu berhenti di kekuasaannya? Enggak, tetap menyerang kerajaan lain, betul nggak? Gitu. Kisah kerajaan-kerajaan itu loh, saling serang apa berhenti di kekuasaannya? Jadi ketika sudah kuasa atas satu negara, dia ingin melebarkan kekuasaannya, melebarkan kuasaannya.
Itu di konteks kekuasaan. Sama harta. Begitu dia sudah menguasai itu perusahaan, melebarkan sehingga semuanya harus dimiliki sama dia. Itulah rakus. Kayak gini punya empati nggak kira-kira? Nggak bakal. Hubud dunia yang berlebihan. Memang dunia itu makanya ya ala kadarnya. Dikelola, gitu. Nggak usah dicintai yang berlebihan. Karena akan berdampak kemana-mana. Yang ketiga sebabnya, saya nyebutnya itu adalah input pengasuhan yang salah. Sejarah sebab orang itu empati hilang, jadi keras dari kecil atau egois. Mungkin dari kecil nggak pernah dapat kasih sayang. Itu makanya ini konteks ini pastikan kita mengasuh anak kita baik. Jadi anak yang dari kecil terlantarkan, ya dia nggak punya empati. Karena ia nggak pernah dapat elusan dari ayah ibunya. Ia nggak pernah tahu hidup itu empati. Yang ia tahu hidup itu nyikat. Kalau nggak nyikat nggak dapat. Yang ia dapat hidup itu harus bertahan. Gitu. Makanya nggak gampang kalau anak-anak jalan itu nggak gampang. Jadi bukan berarti kalau kita nyediain rumah singgah terus dia baik. Nggak gampang. Nggak gampang. Kau kasih, ya dia nyata. Gitu. Emang dia udah jadi ular istilahnya. Nggak gampang. Untuk merubah dia jadi belut nggak gampang. Apalagi untuk menjadi ikan yang jinak, nggak gampang. Karena dia dari kecil nggak dapat kasih sayang, nggak pernah dapat pelukan ibunya, nggak dapat kasih sayang dari bapaknya. Ya dia tahu hidup itu ya kasar itu. Tahu hidup itu ya harus bertarung. Kalau nggak bertarung nggak dapat. Jadi bagi dia siapapun itu ancaman bagi dia. Karena dari kecil nggak pernah dapat ada orang berempati sama dia, itu nggak pernah. Yang ia tahu ya di hidup itu dia dulu eksploitasi dia itu. Gitu, makanya kenapa orang yang jadi korban sodomi, dia menyodomi ulang rata-rata gitu. Karena bagi dia hidup itu ya begitu gitu. Ini experience pertama dia hidup. Bagi dia hidup itu ya harus mutil. Karena dia memang begitu lahir harus gitu di lampu merah itu. Hidup itu begitu, sekeras itu hidup. Nah itu makanya mohon, meskipun ayah ibu ada di rumah, jangan-jangan kita nggak melimpahkan kasih sayang. Itu namanya yang kalau Mas Rinaldi ya masih di sini kan, suka ngisi di sini. Itu fatherless ya maksudnya. Ada ayah tapi nggak ada keayahan di rumah. Ada ibu tapi nggak ada keibuan di rumah. Karena ayahnya fokus ngurus dirinya. Anaknya entah apa. Ayahnya pergi jam 4:30, anaknya bangun jam 5:30. Nggak pernah ketemu. Ketemu di meja makan. Itu pun saling megang handphone. Terus kapan ekspresi kasih sayang itu muncul? Jadi akhirnya, dan itu betul, sehingga lahir anak yang sangat egois. Karena ayahnya dulu juga egois. Ayahnya fokus ke karirnya, entah untuk siapa, nggak ngerti. Ibunya fokus ke karirnya, entah untuk siapa. Ada bapak ibu berkarir, tapi anaknya nggak keurus, jadi bertanya, kok berkarir untuk siapa? Gitu. Entah untuk siapa, nggak ngerti. Engkau kaya untuk siapa? Karena anakmu nggak keurus juga ternyata. Gitu. Hanya kau kasih, iya, tapi nggak keurus. Gitu. Nah itu yang kemudian menyebabkan anaknya jadi egois, nggak punya empati, nggak punya kasih sayang. Nanti akan ketemu di kampus yang sok-sokan kaya itu. Ngelihat yang nggak punya jadi dibully. Kan terjadi kes-kes ya. Yang kampus-kampus mahal tuh. Karena emang dari kecil dia nggak pernah diajari empati kepada sesama. Nggak pernah diajak bapaknya ke tempat-tempat nggak punya. Itu udah ada orang loh deh nggak kayak gini. Kamu bersyukur kayak gini-gini. Nah pengasuhan yang keliru menyebabkan anak juga tidak kehilangan kasih sayang. Nanti dengan bangga nyakiti wanita dan nggak merasa berdosa. Ketemu nggak cowok-cowok gitu? Nyakiti cewek nggak merasa berdosa. Gitu. Mohon maaf, ngamilin, pergi aja. Kenapa? Ya dia mau, kok bisa ada cowok ngomong kayak gitu gitu. Dan itu nggak sedikit jumlahnya. Gitu. Dia nanti, ya kalau merasa nggak suka, pergi aja. Dan itu akhirnya cowok sama cewek juga kayak gitu. Generasi milenial sama generasi Z itu yang salah satu masalahnya ada di situ. Karena dia lahir dari keluarga yang fatherless, yang bapak ibunya udah fokus dengan karirnya.
Nah, sehingga ada kisah yang tertarik itu yang terkenal sehingga bisa selalu diangkat dari kisah di Cibubur tuh, kisah nyata. Ayahnya berkarir tinggi, ibunya juga berkarir. Bagus sama-sama karirnya, yang satu notaris, yang satu apa gitu. Anaknya satu. Saya juga heran ya, kenapa orang kaya itu anaknya dikit. Maksudnya kan yang orang kaya anaknya banyak, nggak punya anaknya dikit, gitu logikanya gitu ya. Banyak amat sih anak lo, udah tahu juga lo gak punya, udah susah juga nyari duit, ya Allah Ustaz. Maunya si anakku juga nggak banyak, udah berat gitu, tapi nggak punya hiburan lain kecuali istri saya, udah jadi anak semua gitu. Nah yang punya kenapa anaknya jadi sedikit, kata dia banyak hiburan Ustaz, jadi nggak ke istri doang gitu. Anaknya satu, anak ini itu nggak pernah ketemu bapaknya. Biasa kan diurus sama mbak setiap paginya, bapaknya berangkat. Barang mewah di rumah banyak sekali, sampai puncak kekesalannya. Anak ini ngundang temennya masih di SMP, sekolah di Azhar, Cibubur. Nah, ngundang teman-temannya, akhirnya buat lelang. Semua barang ini aku mau lelang, mau temanku mau silahkan. TV berapa? 100.000. Wih, akhirnya 100.000. Handphone berapa? Pokoknya hari itu lelang. Dan hasil uangnya dikasihkan ke temennya. Ini kan? Udah lelang. Ini lo bagi. Nah, sore, malam pokoknya datang. Barang habis semua. Tanya, ini barang kemana? Aku lelang. Ke siapa? Ke teman-temanku. Udah suruh buat dari pulang. Kenapa? Marah-marah. Kata anaknya gini, bukankah bapak ibu selama ini meninggalkanku demi harta ini kan? Ini semua kan sampai aku nggak kalian urus. Aku berangkat pagi sama mbak, aku bangun juga sama mbak, semua sama mbak. Kalian nggak pernah kan? Nganter aku juga nggak pernah. Ini juga nggak pernah. Sekarang kerjalah mendapatkan uang sebanyak-banyaknya, aku akan lelang setiap barang yang masuk ke rumah. Sama-sama les. Nangis tuh bapaknya akhirnya. Karena anaknya hanya ingin disapa sebenarnya, ingin disapa, ingin diantar ke sekolah. Anaknya hanya ingin diperhatikan, diajak sarapan bareng. Anaknya ingin jadi anak, dipeluk, ditanya kondisinya. Tidak hanya dikasih duit. Nah, materialisme lah yang mengajarkan kita anak itu bagi barang yang nggak berharga, tanpa rasa. Yang penting kasih duit. Seakan-akan kalau udah ngasih duit, udah selesai segalanya. Nah, itu kisah nyata ini menarik. Sehingga jadi pelajaran fatherless itu bahaya. Untung anaknya berontak. Kalau ada kisah lain lagi mau menghargai ayahnya juga banyak. Ayah seorang konsultan. Konsultan kan jam-jaman ya. Nah, sehingga suatu saat dia nanya ke ibunya, karena dia minta waktu ayahnya nggak pernah dikasih. Hanya nanya ke ibunya, ayah itu apa sih kerjanya? Konsultan. Per jam berapa dibayar? Sekian dolar, pakai dolar, itu kaya. Hanya dia nabung, ketemu per jam. Akhirnya bilang, ayah bisa nganterin aku nggak beli sepatu? Waduh, ayah, ini nih nak panjang lebar. Oke, aku bayar ayah per jam sekian. Duitnya disodorkan tuh, nih. Bukankah ayah dibayar di luar sekian kan? Nah, aku bayar sekarang. Nangis ayahnya. Jadi anaknya hanya butuh kasih sayang. Nah ini bisa tidak muncul gara-gara gitu ya. Semoga kita dijauhkan ya. Berlimpah keuangan tapi nggak berlimpah kasih sayang. Terus bagus mana Ustaz? Kasih saya tapi nggak ada uang. Ya nggak gitu ya jangan. Bagus mana Ustaz? Sayang tapi nggak punya duit. Ya kok usah dibenturin. Ya kasih sayang dan keuangan lah gitu ya. Dan banyak sekali sebab yang menyebabkan hilangnya yang sayang. Dan harus kita akui salah satu yang hilang di kondisi kita hari ini itu adalah empati. Gitu. Itu yang hilang sebenarnya. Saya sering menyebut semua bentuk masalah ini sebenarnya karena hilangnya empati. Makanya ada buku yang menyebutkan tentang sebuah negara yang akan menuju kehancuran itu salah satunya
adalah mulai munculnya hilangnya empati sosial namanya. Kedua, hilangnya tanggung jawab sosial. Maka lambat laun negara itu akan saling cakar-cakaran tuh, lama-lama hancur. Gitu. Begitu empati sosial nggak ada, maka yang kaya mikirin diri sendiri, yang miskin akhirnya berontak. Yang penguasa nggak mau tahu kode rakyatnya, yang rakyat akhirnya berontak, hancur tuh. Hilangnya empati sosial. Gitu. Dan ada penelitian di UI, itu S2, di salah satu desa di Cibubur, di Cianjur juga kasusnya sama. Desa itu dulu bagus sekali banget, makmur justru, tapi begitu pada ke kota, pulang bawa motor-motor, ekonomi bukan malah bagus, malah hancur. Karena satu, dulu orang itu saling membantu di antara mereka. Kalau ada orang lahiran, maka bapak pedang angkat ke puskesmas, diangkat tuh pakai tandu, gitu. Setiap pada ngasih jemputan, macam-macam banyak lah empati sosial yang berkembang itu, sehingga sawah keurus dan ke sawah itu bisa saling bantu. Kan ada istilah, sekarang aku nandur, ya udah saling bantu, dikasih makan doang. Kan terjadi itu di masyarakat awal tuh. Makanya akhirnya pakai upah panjang lebar lah akhirnya, bukan malah makmur. Jadi kemakmuran itu sebenarnya dasar utamanya empati sosial, bukan investasi. Kemakmuran itu asli dasarnya empati sosial. Sama dengan di keluarga. Kalau keluarga makmur itu empati keluarga dulu. Kalau muncul, tapi kalau nggak ada, mau income sebanyak apapun, nggak jadi makmur. Nanti dijualin barangnya sama orang Cibubur itu. Saking marahnya sama keluarga. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksud? Lanjut, tutup. Menarik tentang peperangan yang militer. Kalau tadi kita lihat dulu antara muslim dengan non-muslim, tapi yang menarik sebenarnya yang terjadi di antara sesama muslim. Kadang-kadang pertentangannya bisa sangat keras. Ini yang gimana nih caranya kita itu sesama muslim itu bisa saling empati, sama apalagi kalau sudah organisasi gitu, antara organisasi muslim ini dan muslim itu timbul asofia, timbul berbangga saling seperti itu. Jadi sangat keras. Bahkan di masjid pun banyak banget cerita ya, bahwa dia mengurus bahkan gitu ya, ada yang nggak cocok sama yang saya jadi bagaimana suatu masjid itu menyebarkan rasa kasih sayang bahkan di antara sesamanya sendiri, dan bahkan itu akan mengimbas kepada umatnya, sehingga rasa empati itu dicontohkan oleh masjid itu, yang masjid yang ramah, yang baik, bahkan bisa berdialog gitu ya, tidak saling curiga. Itu gimana kiat-kiatnya? Jadi ini globalnya itu butuh kematangan kepribadian namanya, butuh kematangan. Makanya semakin matang seseorang, semakin muncul sifat-sifat kayak gini. Kalau case kecil Imam Ahmad ya, laki-laki ya contohnya mereka-mereka yang besar ya, yang besar-besar itu. Tapi kan contoh itu tetap relevan dengan sekarang. Kan kalau melihat perbedaan pandangan itu kan keras sekali Syafi'i sama Imam Ahmad itu di beberapa kasus. Tapi ya nggak kenapa-kenapa. Gitu. Nggak kenapa-kenapa. Ya baik gitu. Nah, tiba saatnya kenapa kita berbeda pandangan jadi keras, kasar. Pasti bocah namanya. Tahu nggak kalau di TK itu? Gara-gara warna permen bisa tengkar nggak?
permenku bagus warna biru, wah permenmu jelek warna hijau. Kita kan suka tuh si ejek-ejekan biasa ya, kalau di bahasa Jawa namanya ceng-cengan. Ceng-cengan gara warna permen aja bisa. Wih, sepatumu jelek, merek ini, sepatuku bagus. Ye, gitu. Biasa akhirnya tengkar gara-gara warna permen, gara-gara merek sepatu. Kan suka ceng-cengan gitu. Yang begitu siapa? Yang melakukan itu? Anak TK kan, anak SD. Jadi kalau kita masalah warna termasuk gaya beribadah, kalau sampai marah-marahan ya karena kita masih bocah. Jadi pertama perlu pemahaman agama yang matang. Semakin luas ilmunya, semakin bisa dewasa. Gitu. Dan insya Allah semakin empati. Jadi pokoknya semakin soleh itu semakin empati. Nggak akan pernah melihat sesuatu yang buruk itu diizinkan nggak, ini baik gini aja deh. Semakin berempati. Itu namanya kematangan ilmu. Saya tuh kemarin itu sampai pernah ada di masjid itu konflik gara-gara konflik keras gitu. Saya kemarin Jumatan di salah satu masjid. Masjid itu pernah konflik keras sampai terjadi pengusiran pengurus macam-macam. Itu gara-garanya cuman membuat budaya ibadah yang berbeda. Yang satu ba'da sholat maktubah zikir gede-gede subhanallah dan Allah mama gitu. Bikin budaya Jumatan adzan 2 yang dulu enggak. Tak pikir-pikir di hatiku. Geblek nih wong iki, dua-duanya geblek. Lah kok kenapa? Lah kan gara-gara gitu doang masa tengkar gitu. Yang satu menggunakan mazhabnya Imam Ahmad, yang satu menggunakan mazhabnya Imam Syafi'i. Padahal mereka berdua dua akur. Itu guru murid. Lah kenapa kita pengikutnya nggak pernah ngerti apa-apa aja kenapa jadi tengkar? Ya udah kalau ya gantian aja kan bisa kalau mau. Toh ente juga nggak ngerti dalil, gitu kan? Apa ngerti apa? Oh cuma gitu-gitu doang aja. Ini hanya gara-gara budaya, saya sebutnya pilihan gaya beragama yang berbeda masa tengkar gitu. Makanya saya mungkin berikan contoh kecil ya. Saya sama kiai saya itu pandangannya banyak berbeda pandangan. Ya, mungkin beda sekolah, beda macam-macam ya. Sampai suatu ketika saya ditanya, Nin, udah kamu belum gitu, ada beberapa sanad lah yang saya harus ikuti. Enggak Yi, dhaif Yi. Oh dia gitu, kamu ini gitu ya, oke. Sampai aku ketemu di Jepara ya gitu. Gimana? Nin, pada akhirnya orang masuk surga kan bukan amal solehnya, setuju. Jadi ya biarin aja kita amal soleh dengan cara kita masing-masing gitu. Pada akhirnya orang masuk surga bukan karena amal, karena kasih sayang. Dan ternyata guru saya sama guru juga berbeda pandangan banyak. Jadi ini saya punya silsilah guru, itu pandangannya berbeda. Saya berbeda sama guru saya dan banyak case di masalah fikih, di banyak case masalah politik berbeda. Begitu saya ketemu kiainya, saya dibilang gini, gurumu udah kesini, gitu. Dulu dia juga kayak gitu. Maksudnya dia juga bertentangan sama guru. Karena yang guru saya itu luas sekali. Saking luasnya sampai terkenal. Kalau mau cari pandangan yang gampang sama dia aja. Saya lebih gampang lagi saya aja. Sama dia lebih luas lagi. Jadi akhirnya, nah itu saya ingat Imam Malik, Syafi'i, Ahmad itu guru murid. Pandangannya bedanya utara selatan. Nah kenapa? Ketemu baik-baik aja. Sholat, ya kalau mau beda-beda aja kan nggak apa-apa. Kan bukan karena sholat kita masuk surga, betul nggak? Kalau pakai logika itulah ngapain kita tengkar. Jadi kematangan beragama berawal dari kematangan berilmu. Nah itu mungkin kalau dimatangkan lama-lama. Nah, masa gara-gara cuman begini aja tengkar. Wong sama-sama hadisnya sahih. Atau gara-gara nggak rapet, masa tengkar? Lah kan itu sunnah, nggak haram kalau nggak rapet. Emang ada orang yang nggak mau, ya nggak tahu mungkin dari kecil tuh nggak kesentuh kali kakinya. Ada orang disentuh kakinya nggak mau, emang minggir gitu. Ada orang itu. Disentuh minggir, digejek lah. Ada orang memang tipe sejumlah orang nggak mau kesentuh badannya. Ya mungkin apa risih atau gimana nggak ngerti. Dia nggak ngerti bahwa soft itu sunnahnya
Ya sudah, kalau orang kayak gini ya nggak usah dipaksa, lebih. Lo kan kamu malah jengkang begini jadinya, lo kan malah nggak bagus, ya biarin aja sudah, lubang-lubang deh, gitu. Haram kan nggak haram, hanya sunnah ya, udah kayak gitu. Makanya apa aja jangan jadi wajib, repot kita, kematangan beragama, ilmu. Yang kedua, latihan dialog. Jadi harus diakui kita ini punya budaya tidak dialog, bangsa ini. Bahasanya, budaya bangsa kita itu bahasa top down. Budaya kerajaan masih sekarang sebenarnya. Atasan dominasi bawahan. Itu masih ada budayanya sini. Bukan budaya egalitarian kita itu. Nah, orang kalau nggak biasa dialog, setiap pandangan berbeda sama dengan musuh. Udah kalau udah biasa dialog, berbeda mah biasa aja udah. Aku nggak setuju ya, nggak apa-apa. Sorry aja. Gitu. Aku pakai, kalau udah biasa dialog, itu biasa, nggak apa-apa. Gitu. Nah, dialog ini perlu ditumbuhkan. Para sahabat suka dialog. Berbeda ya nggak kenapa-kenapa. Terutama ulama belakangan ya. Yang suka dialog. Yang zaman tabi'in itu dihidupkan itu. Yang ketiga, saya nyebutnya, kenali hal pokok sama hal yang tidak pokok. Yang kita boleh kenceng itu pokok. Contohnya keesaan Allah, itu pokok. Kebenaran Islam, pokok. Tapi kalau urusan nggak pokok, ngapain pokok? Desain masjid, warna karpet, metode pendidikan, ya lepasin aja gitu. Ya udah kalau kamu setuju aja. Urusan kayak gitu aja Kak. Dunia ini mau dipotong 1000 kali, setiap orang akan punya 1000 pandangan. 1000 pandangan itu juga berjalan tanpa pandanganmu. Paham ya? Jadi pokok sama tidak pokok sekalian. Sama misalnya apa ini? Termasuk bentuk negara, ya didialogkan aja. Kan nggak pokok. Nah, itu ada yang parliamentary, ada demokrasi, itu hidup masing-masing. Nggak harus sampai pokoknya didialogkan, bisa didialogkan. Karena nggak pokok, kecuali pokok keesaan Allah, kebenaran agama, akhirat, nah, pokok itu. Ada dialog itu. Kalau urusan tata cara apa ya, masjid, ini kan ada sutra, nggak ada sutra, ya udah. Yang ini sutra kasih sutra sebanyak-banyaknya. Yang nggak usah juga nggak apa-apa. Sah sholatnya, gitu nggak pokok kan. Dan macam-macam urusan. Nah biasanya terjadinya konflik itu apa aja jadi pokok. Apa aja jadi pokok. Bahkan masalah speaker aja jadi pokok. Bagusnya kita pakai rekaman. Oh nggak usah direkam, konflik gitu doang. Ya udah, ya yang saya ngerekam ya enggak. Nah yang saya tahu para ulama-ulama besar itu betul. Dia hanya megangi yang pokok aja. Yang nggak pokok biarin aja udah. Itu makanya kenapa misalnya kayak Syekh Abdul Qadir Jailani itu di mazhabnya kok suka pindah. Dia 2 suka. Ya lah urusan kayak gini ya cocoknya aja lah. Gitu. Wallahu a'lam bisa. Mungkin itu. Cukup ya. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.